Halo, kembali lagi ke YouTube channel Pak Teddy Hanura. Tetap semangat ya. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen YouTube channel Pak Teddy ya. Biar makin semangat terus buat media video pembelajar, dan kalian yang belajar dari rumah tetap bisa belajar ya seperti biasa. Nah, bagaimana keadaan kalian? Pastikan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, ingat ya, patuhi protokol kesehatan, selalu gunakan masker dan mencuci tangan dan menjauhi kerumunan. Selamat menyaksikan ya video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita di tema 7 subtema 1 pembelajaran ke-6. Nah, yuk sama-sama sebelum kita mulai pembelajaran, kalian boleh buka juga buku tema 7 kalian ya. Nah, berkumpul bersama keluarga. Pada minggu malam, Siti berkumpul bersama keluarga. Ayah dan ibu bercerita tentang fabel. Nah, Pak Teddy akan membacakan dongeng berikut ini ya. Silahkan disimak dan diperhatikan ya. Nah, ceritanya tentang Sang Kancil dan Cicak Badung. Suatu ketika, Kancil sedang bercengkrama dengan kawanan semut. Dia meloncat-loncat di sepanjang parit kecil yang dialiri air yang jernih. Sementara para semut berlari-lari di pinggir parit sambil menari dan menyanyi. Sebagian semut yang lain berlayar dengan perahu daun-daunan di belakang Sang Kancil. Ketika para semut melihat segerombol buah apel merah menjulur ke sungai, mereka berteriak-teriak pada Sang Kancil untuk memetiknya. Maka Sang Kancil dengan gesit melompat dan menyundul apel-apel itu hingga jatuh ke parit, lalu mendorongnya dengan kaki ke tepian. Tak berapa lama kemudian para semut merubungi apel-apel tersebut dan mulai memotongnya menjadi potongan kecil-kecil. Sebagian dipanggul, sebagian lagi diangkut ke atas perahu daun. Begitulah acara bermain dihentikan sejenak setelah mereka menemukan tempat yang nyaman untuk beristirahat sambil menikmati apel. Namun saat para semut sedang berpesta apel, tiba-tiba muncul binatang melata yang merayap cepat dan menangkap potongan apel yang paling besar dengan lidahnya lalu cepat-cepat kabur. "Wah, ada pencuri, pencuri, pencuri!" teriak para semut dengan kagetnya. Kancil yang sedang enak-enak berjemur mengeringkan tubuhnya sambil menikmati manisnya buah apel jadi kaget. Kemudian setelah tahu apa yang telah terjadi, maklumlah dia. Rupanya ada cicak badung yang berulah menyerobot potongan apel yang dibawa para semut. Setelah berpikir sejenak, si Kancil yang sangat bijaksana ini membisikkan suatu rencana pada para semut. Sontak setelah mendengar kata-kata yang dibisikkan, para semut serentak tertawa terpingkal-pingkal. Sang Kancil melompat ke semak-semak dan sebentar kemudian kembali dengan membawa segenggam buah kecil berwarna merah. Para semut membawa potongan buah merah itu sambil sebentar-sebentar berhenti karena tak kuat menahan tawa. Rupanya para semut menganggap rencana mereka benar-benar sangat lucu. Pesta dimulai. Para semut kembali makan apel yang telah dipotong kecil-kecil. Buah merah pemberian Sang Kancil sengaja diletakkan di pinggir dan tidak dijaga oleh para semut. Mereka tertawa tertiwi bergandengan tangan, menari-nari sambil sebentar-sebentar melirik ke tumpuan buah merah. Ada juga yang menyanyi dengan syair lagu yang lucu-lucu. Buah merah, enak sekali. Jangan lupa kawan, yang paling manis taruh di pinggir. Buah dimakan nanti, tralala, trilili. Di saat para semut sedang berpesta, tiba-tiba cicak kembali datang dan langsung menangkap buah-buah merah yang diletakkan di pinggir lalu kabur. Anehnya, bukannya marah, tapi para semut malahan tertawa terpingkal-pingkal melihat cicak membawa lari buah-buah itu. Terdengar suara tawa para semut riuh rendah menertawakan cicak yang lari menggondol buah merah. Cicak yang tengah berlari itu jadi bertanya-tanya mengapa para semut tertawa terbahak-bahak melihat dia mencuri buah. Kemudian dicicipinya buah merah itu. Rasanya manis dan enak.
Tak terasa beberapa saat kemudian dia sudah tertidur kekenyangan dan lupa dengan pertanyaan yang timbul dalam benaknya. Saat terbangun, cicak penasaran dengan tawa para semut. Maka dia kembali ke pinggir sungai dan mengintip, ingin tahu apa yang aneh dengan para semut. Dilihatnya sang kancil sedang dikerumuni para semut sambil berbicara sesuatu. Jadi buah merah tadi bukan cabai ya? Percuma dong kita gagal memberi pelajaran pada para si pencuri, kata seekor semut paling besar mewakili teman-temannya. Rupanya para semut tertawa terpingkal-pingkal karena menyangka buah yang mereka letakkan di pinggir adalah cabai, sehingga si pencuri akan kepedasan saat memakannya. Saat tahu buah merah itu bukan cabai, mereka jadi kecewa. Kalian terlalu tulus untuk menjebak orang lain. Kalian tak bisa menahan tawa terpingkal-pingkal mendengar rencanaku. Pastilah si pencuri akan curiga dan meneliti buah yang dicurinya. Saat tahu itu cabai, dia akan memakan dan akan kembali untuk mencuri buah lainnya. Jadi aku ganti saja dengan buah stroberi yang banyak di sekitar sini. Biar saja dia kenyang. Ntar tidak akan mengganggu kita lagi, kata kancil. Para semut saling berpandang-pandangan dan mengakui bahwa tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Pastilah si pencuri mendengar tawa itu dan jadi curiga. Para semut memang tidak bisa berpura-pura. Mereka selalu jujur dalam bertindak dan berkata-kata. Pencurinya adalah si cicak kecil yang bandel. Biarlah nanti aku datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi dan sedikit nasihat, biar dia tidak mencuri lagi, kata si kancil. Cicak kecil meneteskan air mata mendengar semua kata-kata si kancil. Rupanya sang kancil mengganti cabai dengan apel, bukan saja karena para semut tidak bisa menahan tawa, tapi juga karena dia sayang pada cicak kecil. Buktinya sang kancil akan datang ke rumahnya sambil membawa sekeranjang stroberi. Diam-diam cicak kecil merasa dirinya telah melakukan perbuatan hina pada makhluk-makhluk yang baik hati. Nah, itu cerita dongengnya tentang si kancil ya. Nah, kemarin kita udah belajar tentang tokoh, sifat tokoh, dan amanat dari cerita. Nah, kemarin kita udah belajar kan tentang tokoh, watak, dan amanat kan. Nah, tokoh dari cerita tersebut adalah kancil, semut, dan cicak. Nah, watak itu adalah sifat ya. Watak dari kancil itu bijaksana, cerdik, suka tolong menolong. Sedangkan semut suka bekerja sama, tidak bisa berbohong dan bersandiwara. Sedangkan cicak suka mencuri dan tidak mau bekerja. Nah, amanat dari dongeng atau fabel yang kita baca atau kita simak tadi adalah kita harus hidup rukun dan kompak. Jangan suka mencuri. Kita harus mau menolong orang lain, mengingatkan teman yang berbuat salah. Nah, sekarang kita akan berlatih tentang gambar ini bersama-sama ya. Berilah tanda centang checklist untuk perilaku yang menggambarkan kerukunan, atau berilah tanda silang untuk perilaku yang tidak menggambar kerukunan. Nah, nomor 1 ini terlihat ya, dua anak sedang berkelahi. Berarti ini tidak menggambarkan kerukunan. Nomor 2, ayah, ibu, kakak, dan adik sedang menonton TV dengan baik dan rukun. Berarti ini kerukunan ya. Nomor 3, lihat teman-teman Siti, ada Dayu, ada Lani sedang bermain bersama-sama ya. Berarti ini kerukunan. Nomor 2, nomor 3 kerukunan, dan nomor 1 ini adalah tidak rukun ya. Sedangkan nomor 4 ini lihat ada teman-teman yang sedang berebut mainan. Berarti ini tidak rukun ya. Nah, itu tentang latihan. Berarti kamu bisa membedakan mana kehidupan yang rukun dan tidak rukun ya. Di rumah Siti terdapat jam beker. Jam tersebut digunakan sebagai alat bantu untuk bangun pagi. Jam beker memiliki bunyi panjang. Nah, ini bentuk jam beker ya yang bunyinya panjang. Sedangkan yang bunyinya pendek itu contohnya adalah kentungan. Tung gitu ya. Kalau bunyi panjang itu tering seperti bel sekolah ya.
Nah, sekarang ini ada lagu Ayamku. Kalian bisa nyanyikan bersama-sama di rumah dan kita akan menentukan mana yang panjang dan mana yang pendek. Nah, ini ada aturannya. Jika ada nada yang berdiri sendiri, maka nada itu dinyanyikan satu ketukan. Jika nada dinyanyikan dengan satu ketukan, maka syair yang dinyanyikan pendek. Nah, jika nada itu ada tanda titik di belakangnya, maka nada itu dinyanyikan dua ketukan. Jika nada dinyanyikan dua ketukan, maka syair dinyanyikan panjang. Nah, seperti di baris ketiga, induk ayam dan anaknya. Nyanya ada di ini ada tanda titik, maka ini dinyanyikan panjang ya. Lalu di baris keempat, kok 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 mencari makan. Berarti ini juga ada tanda titik ya. Nah, gampang bukan untuk menentukan mana yang dinyanyikan panjang dan pendek. Kancil, semut, dan cicak akhirnya makan buah apel. Cicak menyadari kesalahannya karena telah mencuri apel. Berikut, Siti memiliki 12 apel. Siti akan membaginya menjadi beberapa bagian. Masih ingat kan di pembelajaran sebelumnya tentang pembagian? Nah, ini ada soal tentang pembagian. Kalian boleh kerjakan dan dikerjakan bersama orang tua di rumah. Dan jangan lupa kirim tugasnya ke gurumu ya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Itu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wabah COVID-19 masih melanda di negara kita, khususnya daerah kita ya. Jadi tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, gunakan hand sanitizer, dan patuhi protokol kesehatan lainnya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah, dan selalu makan makanan yang bergizi.